Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu sudah oleh yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan salawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini panitia memberikan amanat kepada saya untuk menyampaikan untuk dengan materi berpikir positif dalam mencari kebahagiaan. Dalam memahami judul ini, maka kita akan dengan mudah menemukan dua variabel, kampusnya variabel, dua bagian. Bagian umumnya kita bicara tentang berpikir positif. Tapi berpikir positif yang seperti apa? Yaitu berpikir positif masuk ke bagian pengkhususan, yaitu berpikir positif dalam rangka mencari kebahagiaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita coba membahas variabel yang pertama, yaitu berpikir positif. Kalau kita mencermati terminologi atau istilah-istilah keagamaan yang biasa kita gunakan untuk merujuk atau menunjuk sebuah kebiasaan, akhlak, perilaku berpikir positif, maka ada beberapa istilah. Yang pertama adalah tabayun. Apa itu tabayun? Tabayun adalah manifestasi dari berpikir positif dengan cara selalu melakukan verifikasi terhadap apa-apa yang dia terima sebelum kemudian disebarkan kembali kepada orang. Namun kalau kita melihat variabel yang kedua, istilah ini sepertinya tidak terlalu cocok untuk kita bahas dalam waktu yang singkat. Istilah yang kedua, dan ini biasanya sangat populer di kalangan kita, ketika kita bicara berpikir positif, maka terjemahan Arabnya itu biasanya langsung dalam pikiran kita mengarah kepada husnul dzon. Berpikir positif, positive thinking dalam bahasa Arabnya menjadi husnul dzon, berbaik sangka. Banyak aspek di mana husnul dzon memang membawa seseorang kepada kehidupan yang nyaman, tidak berburuk sangka sehingga nyaman. Namun demikian, Khatib berpikir sepertinya masih ada satu terminologi atau istilah yang sepertinya lebih pas ya, untuk menggambarkan bagaimana kebiasaan berpikir positif itu bisa membawa kita kepada kebahagiaan hidup. Dalam hal ini adalah sikap
tawakal, atau kalau dalam bahasa Arab adalah tawakkul. Tawakkalah ya tawakkalu tawakkulan. Lalu sebenarnya apa itu tawakal? Dalam kitab Mu'jam Mufradat Al-Quran Al-Karim karangan Imam Ar-Raghib Al-Isfahani, seorang ulama besar yang hidup semasa dengan Imam Al-Ghazali, sangat jelas istilah maknanya Al-Isfahani. Beliau adalah ulama yang berasal dari Isfahan, sekarang berada di Iran. Apa kata beliau? Tawakal itu berasal dari akar kata wakalah. Dari kata wakalah itu muncul kata at-tawkil. Apa itu at-tawkil? Kata Al-Raghib, at-tawkil itu adalah anta'tamida ala wayrika wa taj'alahu naiban anka. Tawkil itu adalah kamu, kita bersandar kepada selain kita. Bisa apa saja kita bersandar. Bisa bersandar kepada pohon, bisa bersandar kepada manusia, bisa bersandar kepada makhluk-makhluk goib, atau bersandar kepada Tuhan. Nah, dari kata ini kemudian muncul juga kata yang sangat populer ya, yaitu al-wakil. Al-wakil itu wazan dari fa'il, tapi dimakna maf'ul. Apa maksudnya? Kita selalu memahami wakil itu adalah orang yang mewakilkan. Tetapi sebenarnya dalam bahasa Arab, al-wakil itu adalah wazan fa'il, tapi maknanya maf'ul. Jadi wakil itu maksudnya adalah satu pihak ya, atau sesuatu ya, yang dijadikan dia sebagai tempat kita menyandar. Makanya dalam surat Al-Quran Allah berfirman, wa kafa billahi wakila. Maka cukuplah Allah sebagai tempat kita bersandar. Ayat iktafa bihi ayyatawalla amroka wa yatawakkala laka. Cukup dengan Allah Subhanahu wa taala ayyatawalla amroka. Kita memberikan perwalian atas segala urusan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kira-kira kata tawakal tadi secara etimologi dan istilahi adalah seperti itu. Kemudian coba kita melihat apa yang ada di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Al-Imam Abi Hamid bin Muhammad Al-Ghazali, beliau mencantumkan dalam jilid 4 dalam kitab Tauhid wa Tawakkul, Imam Al-Ghazali mencantumkan ada 2 hadis yang bisa kita coba renungkan berkaitan dengan bagaimana kita bisa mengimplementasikan sifat tawakul ini dalam rangka menggapai kehidupan yang bahagia. Hadis yang pertama
Hadis yang pertama yaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayra tahuddu khimasan wa taruhu bitana." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah haqqa tawakkulihi, dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum kama yarzuqut tayra, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung tahuddu khimasan, yang pergi pagi-pagi dalam keadaan lapar, wa taruhu biton, dan pulang dalam keadaan kenyang. Hadis ini suka mengingatkan saya kalau pas di rumah itu suka ada ukur ya, pasang burung tersebut jalan santai, jalan 1 meter dapat makanan, 1 meter dapat makanan, 1 meter dapat makanan. Jadi kira-kira seperti itu ya, bagaimana mudahnya burung mendapatkan makanan. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, qala sallallahu alaihi wasallam, man inqata'a ila Allah azza wa jalla kafa Allah ta'ala kullu mu'annatin wa razaqahu min haitsu la yahtasib, min haitsu la yahtasib. Wa man inqata'a ila dunya wa qalahu Allah ilaiha. Man inqata'a ila, barang siapa yang berhenti itu maksudnya putus, stop ya, stop baik. Maksudnya kita mengabdi kepada Allah dengan sepenuh-penuhnya pengabdian, tidak menyimpang. Kafa Allah Ta'ala kullam annaka wa razaqahu min haitsu la yahtasib, ya min haitsu la yahtasib. Maka Allah akan mencukupkan baginya segala kebutuhannya dan memberikan rezeki kepadanya min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak pernah disangka-sangka oleh dia. Jadi kata hadis ini, barang siapa yang kita memberikan pengabdian yang penuh kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mencukupkan baginya segala kebutuhannya dan memberikan rezeki kepadanya dari tempat-tempat yang dia sendiri tidak pernah menyangka. Namun demikian, wa man inqata'a ila dunya, dan barang siapa yang berhenti urusannya kepada hal-hal duniawi, atau barang siapa yang mengabdi urusan-urusannya hanya untuk kepentingan duniawi, waqtalahu ilaiha, maka Allah akan mewakilkan dia, waqtalahu, Allah akan mewakilkan dia ilaiha, kepada kehidupan duniawi. Lalu sebenarnya apa yang bisa kita pelajari dari kedua hadis ini jika kita kontekstualisasikan dalam kehidupan kita saat ini? Kalau kita memahami dua hadis ini secara literal, maka kita akan mendapati bahwasanya tawakal itu selalu berurusan dengan hal-hal yang sifatnya ibadah makhluk.
Namun sebenarnya tidak demikian. Kata-kata wa makin kota ilallah kafa Allahu bihi lalu kamu min haitsu la yahtasib. Maksudnya adalah setiap kita sebagai manusia dalam kehidupan itu pasti memiliki obsesi. Itu sudah merupakan hukum alam. Setiap manusia itu memiliki obsesi dari sejak lahir. Obsesi terhadap apa? Terhadap segala pencapaian-pencapaian yang dia ingin lakukan. Tentu kalau hal-hal duniawi, nanti kalau tidak harta, jabatan, kedudukan, dan lain-lain. Nah, ketika kemudian proses mengejar obsesi itu ternyata harus dilakukan dengan melanggar batas-batas yang dibolehkan agama, misalnya harus dengan melakukan manipulasi atau hal-hal lain yang sebenarnya diharamkan oleh agama. Disitulah kita sebagai orang yang berpikir positif dengan sikap tawakul ini paham bahwasanya kita berada di persimpangan jalan. Semoga pada saat itu, pada kondisi seperti itu, kita berpikir apakah kita in qata'a ilallah atau in qata'a ila dunya. Kalau memang kita ingin mendapatkan kebahagiaan hakiki, maka tentunya kita akan memilih in qata'a ilallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di akhir kultum ini Habib ingin memberikan satu pepatah dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris ada sebuah pepatah yang cukup bisa kita lanjutkan. Pepatahnya demikian: if you have a roof to protect you from hot and cold, and you have family members who love you, you are richer than you think. Jika anda itu maksudnya kita semua, waktu pernah haji juga. Jika anda memiliki atap yang dengan atap itu bisa melindungi kita dari hujan dan panas, dan kita memiliki anggota keluarga yang mencintai kita, you are richer than you think. Maka Anda jauh lebih kaya daripada yang Anda pernah bisa bayangkan. Barakallahu fiikum. Demikian untuk bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan itu murni dari saya sendiri, dan jika ada kesalahan itu dari maka dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أستغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حتى يوفي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك عملا صالحا ونسألك دينا قيما ونسألك العفو والعافية ونسألك تمام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وتواصلنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم رويت صلوات حتى رب السماء صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم